Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Wali Murid yang telah berkenan hadir. Kita berbincang-bincang di sini terkait dengan menggali aset SMA 1 Pulau Punjung. Baiklah, kepada Bu Rini, silakan disampaikan. Terima kasih ya Bu Des. Begini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita di sini hanya sharing ya, sekedar berbincang-bincang saja. Kami ingin meminta mungkin ada pendapat atau saran dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan aset yang kita miliki di sekolah kita. Nah, adapun aset itu bisa berupa, yang pertama itu mungkin modal manusia Bapak Ibu. Mungkin kita lihat siswa, mungkin gurunya bagaimana, komitenya sendiri bagaimana, dan stakeholder lainnya ya, itu adalah satu paket. Kemudian ada modal sosial, modal politik ya, sosial politik. Kemudian modal agama, budaya, itu juga satu paket. Kemudian modal fisik terkait sarana prasarana, gedung, kemudian modal lingkungan alam. Nah, kita pandang juga apakah mendukung atau tidak, bisa dimanfaatkan atau tidak. Kemudian terakhir yang tak kalah pentingnya adalah modal finansial. Karena Pak Ibu Topitoro mungkin ada yang ditanyakan ke Bapak Komite kita. Insya Allah. Mungkin kita mulai dulu dari modal manusianya ya. Karena yang dituakan di sini Bapak Komite ini, silahkan Pak, sejauh mana Bapak melihat aset-aset terutama pada sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Silahkan Bapak. Terima kasih. Jadi dulu, baiklah kita perkenalkan kita nama Heri John, mewakili dari Komite SMA 1 Pulau Punjung. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu tadi, pertanyaan bagaimana masalah sumber daya manusia di SMA. Jadi kalau kami mantau, kami atas nama komite, kami lihat baik di segi gurunya, kami lihat itu sangat bagus sekali. Masalah di SMA 1 kita kan umumnya sarjana dan ada yang S2, jadi sangat bagus sekali. Mungkin kalau dari Dari siswa, dari siswanya mungkin Bapak Ibu orang tua kami. Ya baik, perkenalkan saya David dari orang tua siswa. Itu anak saya Zaki dari kelas E2. Terkait dengan pertanyaan tadi, untuk sumber daya manusia terutama siswa yang ada di sekolah SMA 1 Pulau Punjung yang saya pantau itu anak-anaknya alhamdulillah berprestasi baik di bidang akademik dan juga non akademik. Contohnya anak saya Zaki itu di sekolahnya itu meraih peringkat kelas, dan untuk kegiatan organisasi pun beliau juga menjadi wakil ketua OSIS. Dan juga tidak hanya itu, anak saya ini juga ikut menggerakkan kegiatan rohis di sekolah, karena anak saya ini untuk kegiatan keagamannya itu menjadi hobi bagi beliau. Dan juga di masyarakat anak saya juga ikut aktif dalam kegiatan GSB di Pulau Punjung ini yang diadakan 1 kali seminggu. Dan Zaki pun sekarang juga aktif untuk menyimak bacaan temannya, dan insya Allah saya pun sebagai orang tua, jikalau nanti sekolah mau butuh tenaga yang untuk tahfiz, saya insya Allah bersedia yang untuk membantu sekolah. Luar biasa. Manusia dari sisi orang tuanya lagi, kira pandangan Ibu gimana? Baik, yaitu saya wali murid, yaitu dari Paza, anak saya kelas 11. Orang tua yaitu kebetulan di SMA 1 Pulau Punjung itu orang tuanya juga banyak yang sarjana.
Nah, kemudian juga yang dia bekerja juga di pemerintahan. Nah, dengan ada ini orang tua itu bisa terlibatkan diberdayakan di sekolah. Salah satu contoh di sekolah kemarin itu ada yang orang tuanya yang dokter. Nah, kemudian ada di sekolah itu kan ada UKS, yaitu diwadai oleh PMR katanya. Nah, itulah dia ada ini yang dokter inilah yang memberi adanya yaitu sosialisasi. Baiklah Bapak dan Ibu orang tua, ini terkait lagi dengan modal sosial. Tentu kita ada kerjasama dengan pihak-pihak luar di sekitar sekolah. Kira-kira mengenal itu di kelompok atau komunitas mana di sini yang ada kaitannya dengan hubungan sosial antara pihak sekolah dengan masyarakat. Dengan sosial, salah satu contoh tadi yang Pak David bilang tadi ada TAPIS. Nah, itu TAPIS dia kerjasama dengan kebetulan di bagian di sekolah itu ada kayak yayasan. Nah, di situ anak-anak kita ada sedang itu Banyak juga ya, Bu, ya? kegiatan TAPIS di situ. Ada yang ikut. Jadi kemarin juga mungkin Ibu juga diundang kemarin untuk jadi narasumber kelima ya. Nah, itu kemarin yaitu dalam sekarang kan kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, itu kurikulum merdeka sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah penggerak katanya. Jadi itu ada proyek. Jadi anak saya bercerita di rumah ada proyek. Kemarin ada makai itu kearifan lokal Bu kata dia kayak gitu. Jadi Ibu kemarin diundang selaku burukan juang. Ya, sebagai memberikan materi. Ya, kemudian juga ya peran nenek mama yaitu kemarin juga ada orang tua itu dia yang sebagai nenek mama di daerah, nah diundang untuk mengajarkan anak-anak ya bagaimana lah kita sebagai tata petiti dalam adat di daerah Itu sudah modal budaya bagi kita ya, Bu. Dan juga orang tua ada dengan proyek juga anak-anak ini kemarin kebetulan orang tuanya ada yang seorang bekerja di media. Nah, diminta oleh anaknya untuk bapaknya ini bisa meliput kegiatan di sekolahnya. Itu dalam pembuatan papimlog yang dia siarkan yaitu di televisi. Saya Indosiar dengan SCTV kemarin. Baik, untuk tambahan Ibu, yang saya lihat itu beberapa siswa di sekolah ada yang mengikuti namanya forum anak. Yang forum anak ini yang setahu saya itu lembaga di bawah pemerintahan dinas sosial. Saya lihat itu seniornya anak saya, satunya Vivi Agus itu. Kebetulan saya tahu betul dengan anak itu. Saya lihat aktif di forum anak tersebut dan aktif memberikan sosialisasi ke masing-masing sekolah. Boleh menambahkan dikit? Boleh. Kearifan lokal ya Bu ya. Kearifan lokal nih kalau kami lihat di komite anak-anak SMA 1 tuh banyak yang diundang oleh masyarakat sekitarnya. Contohnya waktu orang beralek, selaya tuh masalah tari gelombang, seni ya, seni budaya. Terbantu masyarakat Sungedari ini sama SMA 1. Anak-anak yang tergabung dalam Silek Laman ya. Iya tuh. Kearifan lokal kita kan ada namanya Silek Pengian kan. Ya, kemudian juga dengan adanya randai anak-anak kita juga yang terlibat dengan adanya rambrai. Seni juga. Nah, silek pangian yaitu di sini Laman namanya kan. Nah, itu terlibat anak-anak itu. Malahan ada event-event di daerah perayaan di Silek Laman itu anak-anak kita ikut terlibat. Berarti nanti kita angkat ekstrakurikuler tentang silek lagi ya. Jadi kita kembangkan. Inilah berarti terlepas dari tadi memaparkan bidang agama dan budaya. Kemudian kita ingin mengetahui juga di sini terkait dengan modal fisik. Dan lingkungan, kita gabung aja ya. Fisik dan lingkungan. Nah, gini. Jadi fisik di sini tentu terkait dengan bangunan, sarana prasarana yang ada di semasa pengunjung. Termasuk juga di sini seperti kata Bapak tadi itu lingkungan. Nah, gimana menurut Bapak komite di sini terkait dengan fisik, pembangunan modal fisik dan lingkungan yang ada di semasa pengunjung? Untuk fisik di SMA 1 itu sangat bagus sekali. Masalah kemarin nih ada bantuan dari
salah satu dari putra daerah itu Datuk Sumono dapat bantuan untuk SMA kita, SMA 1 Pulau Kunjung. Itu berapa mewahnya bangunan yang ada di SMA kita, sangat bagus sekali. Ada lagi tambahannya Bu, rencana kan di untuk daerah kita kan banyak juga putra daerah kita anggota dewan daerah kabupaten. Ini kalau bisa nanti kami jejaki dari komite atau dari kepala sekolah akan melobi-lobi dari anggota dewan untuk masalah di sekitar sekolah kita memanfaatkan alam yang lokasi yang ada. Mungkin kami ya. Betul, lingkungan ya. diperbagus lagi. Jadi kalau bisa nanti kami dengan komite atau beberapa orang majelis guru nanti kami jejaki anggota dewan yang ada di Damasraya. Kira-kira untuk untuk alamnya gimana nih Pak Komite maksudnya? Ya mungkin menurut kami Pak Komite yang sebagai orang yang bekerja di situ bisa menjadi donatur untuk sekolah itu. Satu nanti kita kerjasama antara komite, guru, wali murid, kita kerjasama sesuai juga dengan ditata orang Minang tali 3 sepilin untuk 3 sejorongan. Jadi kalau satu aja nggak kuat. Kalau kita bertiga nanti kami sangat yakin sekali masalah di wali murid kan banyak. Damasraya ini kan terkenal modalnya orang yang mampu kan itu. Di sini tadi Pak, tadi udah kerjasama dengan anggota dewan. Kemudian di sini dengan pemerintah daerah gimana kaitannya? Itu udah kami bahas juga untuk kedepannya. Kami libatkan nanti tokoh masyarakat, pengusaha yang ada, Pak Jorong, Pak Wali. Wali ya. Kita kan lokasi kita kan sangat lebar. Jadi itu kita manfaatkan. Mungkin kita bikin suatu taman atau tanam-tanaman kita kan untuk mengimbang ekosistem yang ada di sekolah kita. Oke, berarti yang Bapak ceritakan tadi itu juga bisa kita jadikan sebagai modal finansial lah di sekolah ya kan. Dengan kita mencoba mencari donatur-donatur dari pihak luar, sehingga ini juga bisa menjadi program bisa mendukung program sekolah kita. Ya Pak, yang sudah ada nih modal finansial kita yang ada di sekolah, kira-kira apa saja Pak yang sudah ada dan apa rencana Bapak ke depannya untuk menambah pundi-pundi modal sekolah gitu kan, karena salah satu tokoh penting di sekolah itu kan juga komite. Tidak dimungkiri wali murid tentu terlibat. Dengan adanya komite tentu adanya wali murid kan. Jadi kami telah berbuat tuh menanam itu namanya ciri khas tumbuhan atau tanaman di Damasraya itu namanya cempedak hutan. Kami berbuat sana. Mungkin ke depan banyak lagi kami kasih variasi. Kalau butuh nanti dari komite kami akan bersedia. Luar biasa ini. Jadi secara finansial sebenarnya kita mampu ya Pak. Cuman kita belum tahu saja siapa yang mengolah. Kalau butuh kita bantu nanti. Kita kemarin kan terhambat pandemi. Program itu udah direncanakan dulu. Terkait dengan aset-aset yang telah kita gali tadi, sekarang minta kepada Pak, apa impian? Komite dulu. Ini impian komite, kebetulan komite berada di lingkaran sekolah. Jadi SMA 1 Pulau Kunjung itu udah bagus. Kedepannya lagi lebih bagus lagi. Jangan mundur. Itu harapan kami. Silakan Bapak. Kalau dari orang tua impiannya gimana gitu? Ya mungkin impian kami yaitu sekolah itu lebih bagus lagi dari sekarang. Anak-anaknya memang anak-anak yang luar biasa yang bisa nanti untuk karena kita kan di SMA ini anak tuh bisa tembus ke perguruan tinggi. Ya mudah-mudahan lebih berjaya lagi, itu yang harapan untuk SMA ini. Baiklah, ini saja dari kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.